Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurdes, inilah 11 pesan Rasulullah SAW pada Mu'adz bin Jabal yang layak kita pedomani. Nasihat-nasihat Rasulullah SAW selalu menarik untuk disimak. Kandungan pesannya yang mendalam membuatnya tak lengkang dimakan zaman. Tutur sapanya yang lembut membuat hati siapapun yang dinasihati merasa terenyuh, tersentuh, dan tak merasa digurui, apalagi tersinggung. Demikian pula pesan dan nasihat beliau yang pernah disampaikan pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ikutilah nabimu, hai Mu'adz, tetaplah berkeyakinan walau dalam amalanmu terdapat kekurangan. Hentikan lisanmu mencela saudara-saudaramu. Cukuplah akibat dosamu untukmu sendiri. Jangan bawa akibat dosa-dosa itu kepada saudara-saudaramu. Jangan bersihkan diri dengan mencela saudara-saudaramu. Jangan mengangkat diri dengan merendahkan saudara-saudaramu. Jangan riak pada orang lain dengan amalanmu, sebab Allah adalah Zat pemberi taufik. Kitab Tabihul Ghafilin. Dalam hadis di atas, setidaknya ada 6 pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Walau ditujukan kepada Mu'adz, sejatinya pesan ini untuk kita semua sebagai umat muslimin. Pertama, ikuti tuntunan Rasulullah SAW, di mana sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Siapapun yang berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat. Demikian dalam salah satu hadis dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Kedua perkara itu kitabullah dan sunnah nabinya. Namun seringkali kita terbatas dalam memahami keduanya. Karena itu kita perlu penjelasan dan pendapat para ulama yang mumpuni di bidangnya. Jika tidak, kita bisa malah terjebak dalam pemahaman yang salah. Dan juga harus diingat, pendapat para ulama itu beragam dan tidak sama. Namun semuanya berdasarkan dalil dan hasil ijtihad masing-masing, sehingga selayaknya kita tidak merasa memiliki pendapat paling benar dan selalu melihat pendapat orang lain salah. Lihatlah para ulama dahulu dalam bersilang pendapat. Imam Asy-Syafi'i misalnya, beliau mengatakan, pendapatku ini benar, tetapi mungkin ada salahnya. Pendapat orang lain keliru, tetapi mungkin ada benarnya. Kedua, perkuat keyakinan walau dalam amal kita terdapat kekurangan. Sebab hanya keyakinan yang melandasi dan mendasari setiap amal perbuatan. Tetaplah beramal seraya memperbaiki titik-titik kekurangannya. Teguhkan tauhid, perkuat keimanan, dan perbanyak ilmu dengan banyak berguru kepada para ulama yang takut pada Allah, bukan ulama yang semata mengejar popularitas dunia. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Ketiga, hentikan lisan dari mengumbar keburukan saudara-saudara kita. Jangan menyibukkan diri dengan mencari-cari atau menyebarluaskan aib orang lain, sementara dalam diri sendiri masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Alih-alih saling menjelekkan, kita justru harus saling menguatkan dan saling mendamaikan. Tatkala ada kekurangan, jangan lekas menghakimi, namun harus saling memperbaiki. Sebagaimana pesan Al-Quran, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi pahala yang besar kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Keempat, cukuplah akibat dosa-dosa kita sendiri yang menanggung. Jangan bawa akibat dosa-dosa itu kepada saudara-saudara kita.
Secara tidak langsung kita dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Daripada banyak memberi kerugian, mestinya kita banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian tutur pesan Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tabrani. Demikian pula pesannya, Muslim yang baik adalah Muslim di mana orang-orang Muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, jangan bersihkan diri dengan mencela orang lain, dan jangan tinggikan diri dengan merendahkan orang lain. Untuk menjadi orang yang baik dan menunjukkan diri sebagai orang baik, tidak perlu harus mencela orang lain. Begitu pula untuk mengangkat diri sendiri, tidak perlu merendahkan orang lain. Keenam, jangan pernah riya dalam beramal. Pada hakikatnya, amal yang kita lakukan semata karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tak ada yang pantas kita sombongkan dan kita bangga-banggakan. Sadarilah dengan riya, amalan kita menjadi sia-sia. Pantaslah para ulama menyebut riya sebagai syirik yang samar. Kebalikan dari sifat ini ialah ikhlas. Artinya beramal semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat, didengar, dan dipuji oleh makhluk. Hadis serupa juga disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib. Hanya saja ada tambahan 5 pesan lainnya, yaitu 1. Jangan masukkan amalan dunia ke dalam amalan akhirat. 2. Jangan takabur di dalam majelismu agar orang-orang waspada akan keburukan akhlakmu. 3. Jangan panggil seseorang yang jauh sementara di sampingmu masih ada orang lain. 4. Jangan merasa agung di hadapan manusia sebab engkau akan terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. 5. Jangan mencapik-capik kehormatan orang lain sebab engkau akan dicapik-capik oleh anjing-anjing neraka pada hari kiamat. Kitab Targhib wa Tarhib. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Nurdays, fakta unik dan menarik seputar dunia Islam akan kamu dapatkan di video-video yang kita sajikan. Simak baik-baik dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.